Oke, selamat sore. Kita lanjutkan untuk pembahasan bagaimana cara menggunakan Mayasari AI. Nah, teman-teman yang sudah berhasil login. Nah, sekarang kita masuk ke halaman namanya setting brand ya, untuk setting brand. Nah, setting brand ini adalah area yang sangat-sangat penting, sangat menentukan. Kenapa saya membuat fitur ini? Karena supaya AI itu hasilnya konsisten dan diatur oleh settingan brand yang sudah teman-teman buat. Misalnya di akun saya ini, saya membuat settingan brand dengan topik pelatihan terapi metode Pas Al-Kasau ya. Nah, kita akan lihat di sini, kita klik. Nah, sebenarnya sudah menyiapkan beberapa template untuk brand. Nah, teman-teman yang memang mungkin dari awal kira-kira galau, saya mau mengisi apa. Nah, beberapa di antaranya sudah ada, tinggal dipilih ya. Tapi bisa pilih manual untuk diisi sendiri. Nah, contohnya misalnya untuk pelatihan pas ya, nama brandnya adalah pelatihan pas, tagline-nya diisi, kemudian kategori bisnisnya apa, kemudian deskripsi brandnya apa. Nah, kemudian nanti isi kontak, nomor WhatsApp, link websitenya, misalnya websitenya https pasofficial.com. Dan mungkin ada TikTok dan sebagainya bisa dimasukkan, termasuk Google Map. Lalu knowledge untuk AI ini ada sifatnya value untuk brandnya, positioning, warnanya, mau nanti warna kalau bikin konten-konten warnanya pakai warna apa supaya konsisten ya. Logo, nah, nanti bisa diberikan logonya silakan diupload dulu ke misalnya Cloudinary ataupun di pokoknya tempat untuk ngupload image yang nanti image-nya bisa punya HTTPS untuk kita share tampilannya ya, bukan linknya tapi menampilkan videonya gitu. Target marketnya mau siapa yang baca, kemudian tone voice of brandnya, kemudian CTA-nya gitu kan, CTA-nya seperti apa, tambahan-tambahan ilmu yang lainnya. Nanti kalau sudah dicentang brand aktif, kemudian simpan. Nah, ke depan sebenarnya saya membuat AI Prompt Optimizer ya, nanti tinggal diklik analisa jadi, tapi ini masih pengembangan. Nah, kalau teman-teman mengalami kesulitan sebenarnya sederhana, bisa dengan men-screenshot halaman ini ya. Screenshot halaman ini misalnya brand, kita klik tambah brand. Nah, kan ada kolom-kolom kosong seperti ini ya. Bisa dimasukkan ke Gemini. Nah, misalnya kita masukkan ke Gemini seperti ini. Buatin isian untuk brand. Nah, nanti produknya apa dijelaskan ya, tapi jelaskan produknya. Nah, nanti dia akan ngasih contoh. Nah, kita tinggal pindah copy paste. Tapi sambil dibaca ya. Kalau memang cocok ya, ya tinggal di copy paste. Kalau kira-kira ada yang mau pengen dirubah misalnya ya silahkan untuk teman-teman rubah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, link penting dan sebagainya disesuaikan ya, knowledge-nya dan sebagainya. Nah, kalau sudah, nah nanti kan sudah jadi nih, tinggal di save. Nah, sebelum melangkah jauh, nanti kita kelola produk dulu. Nah, jadi setelah membuat brand, kita ke kelola produk. Nah, produk, maksud saya begini, misalkan teman-teman punya brand jualan jilbab lah, jadi kita pegang di brandnya, brand tokonya ya. Kemudian untuk rincian jilbabnya dan sebagainya diisikan kemudian. Nah, contohnya, nah di sini nama produknya apa, kategori, deskripsinya apa, terus nanti status draftnya kalau sudah live nah bisa dipakai, problem utamanya apa mas, kan biasanya produk itu kenapa lahir sebuah produk tuh karena ada problem. Nah, jadi dia produk tujuannya untuk menyelesaikan sebuah problem. Manfaat utamanya apa, spesifik, mungkin ada produk pesaing yang memiliki manfaat yang utama, bisa ditambahkan bahwa produk ini manfaatnya ini gitu ya, tanpa harus menyebutkan produk yang lainnya juga ya. Kemudian unique selling pointnya apa sih yang paling betul-betul menjadi yang betul-betul nyata dan memang bakal dirasakan oleh pelanggan. Kemudian apa yang membuat pelanggan beda di mata pelanggan, namanya UVP, ada USP, ada UVP. Ini berbeda ya. Nanti teman-teman kalau sudah mempelajari pakai artificial intelligence akan lebih mudah ya. Ini saya pakai bahasa yang mudah. Apa hasil nyata pelanggan nyata setelah pakai produk kamu, atau apa yang membuat kamu beda di mata pelanggan. Nah, kemudian ada unfair advantage, ya ada sesuatu yang memang sangat-sangat berbeda di produk Anda dan customer rela untuk bayar lebih ya. Kemudian target market, range harga. Nah, ini kalau misalnya punya bukti ya, sebenarnya lebih ke arah misalnya 100 orang sudah menggunakan manfaat produk ini atau 500 orang. Kemudian ada testimoni spesifik, testimoni, kemudian nama dan sebagainya dimasukkan di sini. Nah, kemudian disimpan. Nah, kalau kesulitan sekali lagi kita bisa menggunakan AI ya, misal kayak Gemini yang gratis ini, screenshot aja halamannya. Lalu nanti diminta untuk susun sesuai dengan brand yang dibuat. Jadi harus nyambung ya, brand yang tadi disampaikan terus di bawahnya supaya jadi masuk.
supaya nyambung, supaya nyambung ya. Apa namanya, kemudian problem utamanya apa, dibaca gitu. Kalau memang belum sesuai ya kita bisa iterasi lebih panjang pakai AI. Ini akan sangat-sangat membantu membuat kolom-kolom. Nah, teman-teman yang sudah biasa mengisi kolom sendiri ya pasti tahulah. Tapi kalau bagi yang awal masih galau ya bisa seperti itu. Nah, contoh yang ini saya udah buat namanya produk daftar offernya, nih nama produknya apa, problemnya apa, kategorinya apa, manfaat utama, USP apa, definisi singkat dan sebagainya. Nah, proof of notes-nya misalnya claim limitationnya, kemudian testimoni sebenarnya ditambah semakin baik. Nah, ini sambungannya kemana sih? Sambungannya nanti kalau kita buat ad scan untuk generator. Nah, misalnya kita mau membuat materi iklan ya, kata materi iklan, tinggal kita pilih di sini brandnya apa gitu kan. Nah, karena ini belum ada setup brandnya, coba kita cek ya setup brandnya. Oh, ada setup brand sudah aktif. Coba kita yang di Pro, coba di Pro ini sebentar. Oh, ini sorry di sebelah ini kan sudah brandnya ini ya. Kalau ini yang belum ada brand maksudku. Kalau sudah ada brand tinggal pilih. Nah, di brand ini kamu produk apa. Nah, ketika nanti generate itu tidak perlu setup dari nol, tapi tinggal dipilih-pilih. Ada beberapa produk di sini. Nah, misalnya lanjut kontak iklan. Nah, kemudian apa misalnya tujuan iklannya apa, kan kalau di Facebook itu ada tujuan iklan ya, mau brand awareness, kemudian traffic ke website, kemudian target audiensnya siapa, usia berapa, rentang usianya berapa. Ini sudah saya sesuaikan dengan yang ada di Facebook ya, sedekat mungkin 35, 45 atau misalnya 35 sampai 45 atau custom ya, silakan tulis sendiri. Untuk laki-laki atau perempuan, mau di kota mana, misalnya ditambahkan beberapa kota ya. Nanti kotanya ini akan dimention di kategori di captionnya yang dibuat. Lalu angle pain-nya. Nah, ini kan kalau teman-teman sudah belajar bahwa seseorang itu tergerak untuk membuat produk biasanya karena pain atau gain. Nah, ini bisa ditampilkan. Nah, CTA-nya apa? WhatsApp ataupun comment atau inbox atau kunjungi lokasi atau custom bisa disesuaikan. Nah, ini fungsinya. Jadi fungsinya tidak perlu berulang-ulang memasukkan brand kita apa, produk kita apa, tidak perlu, sudah tersimpan ya. Maka penting sekali untuk setting brand. Nanti di LP Gen generator juga sama, ada brandnya apa, terus produknya yang mana gitu. Nah, ini produknya misalnya kita tadi nyiapin produk ID produknya berapa. Nah, mungkin ke depan saya juga bikin drop down aja supaya lebih mudah ya. Atau nanti di Visgen juga sama. Di Visgen ini nanti ada keterangan mana ya, yang ada keterangan produknya apa ya gitu. Nah, ini brandnya apa, ada lagi kan. Nah, jadi mudah sekali untuk, jadi tidak perlu berulang-ulang produk kita apa, ngejelasin produk itu berulang, sangat-sangat capek sekali. Maka penting untuk kita men-setting brand ini. Itu mungkin saya sampaikan. Nanti misalnya ada pertanyaan bisa komen ya, dan semoga Mayasari AI bisa membantu Anda lebih produktif dalam membuat ads copy dan sebagainya. Nah, kalau ada temanmu yang belum ikut Mayasari AI, selagi ada promo ya, ada namanya Grow Together. Nah, nanti bisa sharingkan link yang ada di halaman depan home ini. Nanti ketika ada temanmu untuk sign up ke Mayasari AI ya, kamu dapat referral dan juga mendapatkan tambahan plus 3.000 token ya, 3.000 token. Nah, itu saja, sampai ketemu di materi-materi tentang Mayasari AI berikutnya. Terima kasih.